Kamu baru diterima kerja, gajinya cukup. Lingkungannya oke, tapi di surat kerja tertulis satu kalimat kecil yang sering diabaikan. Status hubungan kerja, PKWT. Di sisi lain, ada temanmu yang masuk perusahaan lain, dengan satu kalimat berbeda. Status hubungan kerja, PKWTT. Dari sini, hidup kalian perlahan berjalan ke arah yang berbeda. Kali ini, kita akan bahas secara jujur dan rinci, apa sebenarnya perbedaan PKWT dan PKWTT, dan mana yang lebih menguntungkan untuk karir jangka panjang. Mari kita mulai dari dasarnya. PKWT adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Artinya, hubungan kerja kamu dengan perusahaan dibatasi waktu atau biasa disebut karyawan kontrak. Sementara PKWTT adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu, atau yang biasa kita sebut karyawan tetap. Untuk PKWT biasanya kontrak berlangsung 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Ketika waktu itu habis, ada 2 kemungkinan, diperpanjang, atau selesai. Sementara PKWTT tidak ada tanggal berakhir kontrak. Selama kamu bekerja dengan baik dan perusahaan masih berjalan, hubungan kerja tetap berlanjut. Lalu timbul pertanyaan besar bagaimana soal gaji dan benefit? Banyak orang mengira PKWT selalu bergaji lebih kecil, padahal tidak selalu. Ada karyawan kontrak dengan gaji lebih besar dari karyawan tetap PKWTT, terutama di proyek tertentu atau perusahaan startup. Namun, PKWTT biasanya unggul di benefit jangka panjang, asuransi lebih lengkap, jenjang karir lebih jelas, kesempatan promosi lebih terbuka. Lalu pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih baik buat fresh graduate? Pertama, jangan terlalu terobsesi dengan status. Banyak fresh graduate langsung menargetkan satu hal, harus karyawan tetap. Padahal di awal karir, yang paling penting bukan status, tapi pengalaman dan skill. Kedua, pahami pekerjaan pertamamu sebagai tempat belajar, bukan tempat menetap. Kerja pertama bukan tentang nyaman, tapi tentang membangun fondasi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah pekerjaan ini mengajarkan skill yang bisa dipakai di tempat lain? Apakah kamu berkembang setiap bulan? Ketiga, bangun reputasi, bukan hanya CV. Nilai di dunia kerja tidak hanya soal IPK, tapi soal sikap, datang tepat waktu, bertanggung jawab, mau belajar. Keempat, pelajari skill yang benar-benar dipakai di lapangan. Kuliah memberi teori, kerja menuntut praktik. Cari tahu skill apa yang paling sering dibutuhkan di bidangmu. Pelajari secara bertahap. Kelima, siapkan rencana 2 langkah ke depan. Jangan hanya fokus hari ini. Pikirkan 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Skill apa yang ingin kamu kuasai? Posisi apa yang ingin kamu capai? Di Indonesia, ada 2 jalur rekrutmen pegawai tetap yang paling populer dan paling banyak diminati fresh graduate. Yang pertama adalah CPNS. Yang kedua adalah rekrutmen bersama BUMN. Keduanya sering dianggap tujuan akhir, karena menawarkan stabilitas jangka panjang. Menjadi pegawai tetap memang impian banyak orang. Tapi ingat, jalan menuju ke sana tidak harus lurus dan instan. Ada yang lewat CPNS. Ada yang lewat BUMN. Ada yang lewat kontrak dulu. Awal karir memang tidak mudah, tapi fase ini menentukan banyak hal. Jangan takut mulai dari bawah. Takutlah jika kamu berhenti berkembang. Status bisa berubah. Skill akan selalu dibawa kemanapun kamu pergi. Sekian dulu video dari kami. Jika kalian suka video seperti tekan tombol super ceribe agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya.